Halo semuanya, kembali lagi. Kita kali ini akan belajar tentang data types. Data types dalam bahasa pemrograman Golang menentukan seberapa banyak space yang kita kasih untuk sebuah variabel dalam memori. Ini juga berlaku di bahasa pemrograman lain, jadi kalian pasti akan mendapati definisi yang sama untuk di bahasa pemrograman lain. Dan untuk di Golang sendiri agak unik untuk deklarasi data types. Uniknya seperti apa akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Data types dalam Golang dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama Boolean, yang kedua numeric types, yang ketiga string types, yang keempat derived types. Untuk yang pertama, Boolean ini memiliki dua value saja, yaitu true or false, benar atau salah. Untuk numeric types ini fokus pada angka-angka atau numerik. Jadi dibagi menjadi dua tipe, yaitu bilangan bulat dan bilangan desimal. Atau kalau di istilah bahasa pemrogramannya itu integer atau float. Terus yang ketiga adalah string types. String types ini mewakili karakter teks. Jadi seperti kita menulis teks sesuatu itu diwakilkan oleh data type string. Terus yang terakhir itu adalah derived types. Derived types ini istilah di Golang untuk data type seperti array, tuples, interface, dictionary, dan lain-lain kayak gitu. Oke, untuk khusus numerik di bahasa pemrograman Golang itu memiliki tipe-tipe yang variatif, terutama di integer. Untuk integer sendiri itu dia dibagi menjadi dua tipe data utama, yaitu unsigned integer dan signed integer. Bedanya apa? Untuk unsigned integer itu dia dimulai dari 0 sampai seberapa rentang panjang dari integernya. Terus untuk signed integer, yaitu yang ini, itu dimulai dari minus, atau biasa kita bilang bilangan bulat ya. Jadi untuk rentangnya sesuai dengan panjang yang didefinisikan. Dan di sini untuk unsigned, baik unsigned integer dan signed integer itu dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu jadi tidak dipukul rata untuk integer dan unsigned integer itu dipukul rata untuk sekian space ya. Tapi kalau di Golang sendiri itu dia dibatasin dan disesuaikan sesuai space berapa yang kita butuhkan. Seperti bisa kalian lihat di slide itu ada unsigned integer 8, itu yang berarti dia cuma memberikan space sebesar 0 sampai 255 bit ya. Nah, untuk unsigned integer 16 dia cuma dia memberikan space lebih besar, yaitu 0 sampai 65535, dan seterusnya untuk 32 dan 64. Jadi kalian bisa menyesuaikan kebutuhan yang kalian lihat sesuai dengan aplikasi yang mau kalian bikin. Dan apa fungsi dari
pembatasan ini, jadi dalam Golang sendiri bisa mengefisiensi memori yang kita pakai. Jadi tidak membuang-buang space yang kita deklarasi, tetapi dia menyesuaikan apa yang kita butuhkan gitu. Contoh aja, kalau kita mau menulis nomor rumah gitu. Nomor rumah sendiri kan dia untuk perumahan di Indonesia sendiri paling satu kompleks itu nggak sampai 200 gitu, 200 rumah gitu. Jadi kita cukup membutuhkan deklarasi unsigned integer 8. Kita tidak perlu mendeklarasi unsigned integer 64 karena tidak mungkin satu kompleks itu jumlahnya sampai berjuta-juta rumah gitu, nggak mungkin ya. Jadi cuma butuh ratusan aja, paling banyak gitu udah. Nah, untuk kebutuhan seperti uang ya, kalkulasi uang, dan mungkin kalkulasi uang di bank, yaitu mungkin sampai miliar-miliar ya, dan itu membutuhkan digit yang lebih besar. Kita bisa menggunakan unsigned integer 64 atau 32 sesuai dengan kebutuhan seberapa yang dibutuhkan untuk kalkulasi angkanya. Jadi memori yang digunakan lebih efisien gitu. Begitu pula kegunaannya di signed integer. Signed integer juga sama. Jadi kalau 8 itu dia memberikan memori memberikan space sebanyak 255, tapi dimulai dari minus 128 sampai 127 dan seterusnya. Dan ini kalian tinggal menyesuaikan apakah angka bilangan bulat yang kalian butuhkan itu membutuhkan minus atau enggak. Kalau membutuhkan minus, maka kalian gunakan sign integer. Tapi kalau pasti positif, bilangan positif, maka kalian pakai aja unsigned integer gitu. Oke, numeric type selanjutnya adalah float. Float ini adalah bilangan desimal atau mempunyai koma gitu. Jadi apabila kalian menggunakan kalkulasi uang itu biasanya menggunakan float ya, menggunakan bilangan koma atau rata-rata gitu. Jadi apabila kalian membutuhkan bilangan desimal, kalian pakai float. Dan untuk sufiksnya kayak 16 dan 32 ini rules-nya sama kayak integer tadi. Jadi 16 ya berarti dia space-nya sama kayak uint, jadi minus sekian sampai sekian, dan 32 pun juga sama, minus sekian sampai sekian, kayak gitu. Tapi dalam bilangan desimal, bukan bilangan bulat seperti itu. Oke, cukup untuk data types kali ini. Kita akan ketemu di tutorial selanjutnya. Bye.